Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bioling. Pada pagi hari ini saya sharing bagaimana untuk mengoptimasi biolingnya teman-teman. Ya, optimasi bioling terbesar itu ada di mana? Ada di namanya eh, custom HTML. Custom HTML. Maka pada pagi hari ini kita coba akan membuat ya kita membuat custom HTML dari Bioling kita ya. Oke, kita coba login dulu dengan akun kita ya. Kebetulan saya akunnya ini belajar dot. Nah, ini ya. Oke ya. Nanti kita akan membentuk sebuah halaman website dari custom HTML ya. Ini misalkan kita membuat sebuah halaman website seperti ini ya, seperti ini. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya yang pertama kita detailkan dulu hal-hal apa yang ingin kita tampilkan di eh, website kita ini ya. Nah, ini saya udah detailkan ya. Di sini sudah saya catat, buatkan saya layout landing page dengan Bootstrap karena kita pakai eh, frameworknya itu. Lalu dengan meta tag jual motor ini ya, kita bikin jual karpet masjid di Sukabumi misalkan ya, Sukabumi. Atau kita bikin yang ini deh di Surabaya, di Semarang deh. Ya, ya Semarang ya. Ini ya. Kenapa ini harus kita buat? Karena biar nanti kita nggak bikin berulang-ulang gitu kan. Kita detailkan jual karpet masjid di Semarang, lalu buatkan meta deskripsi, buatkan 165 karakter. Nanti kita buatkan 165 karakter, lalu setelah itu meta keyword ya, apa namanya? Google verifikasinya juga kita pasang di sini. Nah, Google verifikasi ini dapat dari mana? Dari sini ya, teman-teman. Ya, kita lihat nih. Nah, ya, Google verifikasinya dapat dari sini. Kebetulan saya ada dua Google verifikasinya ya. Yang satu buat subdomain, yang satu buat ini. Yang satu buat domain sendiri kan, ini ada dua ini. Saya taruh dua. Yang satu satu aja gitu kan. Yang belum punya domain masih pakai subdomain satu aja. Ya, saya di sini kasih dua lah ya. Saya kasih dua. Saya taruh di sini dua ya. Nah, ini ya. Nggak tahu nih yang mana yang buat domain, mana yang buat ini ya. Lalu konten lainnya ada gambar ya. Gambar ini kita siapkan beberapa gambar. Kita siapkan beberapa gambar karena kita mau ada tambahan gambar di mana di apa namanya di dalam website kita. Nah, kita cari gambar, kita gambar bisa dari hasil sini. Gambar-gambar ini bisa kita ambil ya, kita ambil gambarnya gitu ya. Kita bisa open new tab, kita ambil gambar ini, kita juga bisa ngambil gambar dari tempat lain ya. Kita bisa ambil gambar dari tempat lain. Nah, seperti ini kita mau ambil gambar dari sini ya, karpet masjid ini ya. Saya coba ambil gambar copy link image gambar satu ya. Saya taruh di sini ya, gambar satunya. Nah, ini ya, gambar. Kita cari bikin gambar berapa biji lah ya, teman-teman. Gambar kita bisa taruh di tempat lain ya. Gambar dua, kita copy image link, kita taruh di sini. Oke. Lantas setelah itu gambar tiga ya, copy image link, kita taruh di sini. Setelah itu kita buka lagi di sini gambarnya yang nggak sama ya, teman-teman ya. Misalkan ini ya, gambar 4 ya. Gambarnya beda-beda bentuknya. Kalau bisa gambarnya benar-benar teman-teman bikin sesuai lah ya. Oke, 4 gambar kita ambil. Oke, lalu gunakan Jumbotron Art dan Gallery ya, tanpa navigasi. Nah, lalu di sini ya buatkan navigasi khusus home ya. Buatkan navigasi navigasi itu menu ya. Navigasi hanya home. Nah, home-nya kemana? Kita bikin titik dua gitu ya. Home-nya ke halaman bio-nya kita.
ke halaman bionya kita ini misalkan ya, ke halaman bionya ini kita copy nih. Kita copy, kita taruh di sini. Oke ya. Oke, setelah itu ini udah bisa mulai kita ini ya. Udah mulai kita bisa bikin ya. Kita copy kata-kata ini, kita copy lantas kita minta ChatGPT untuk membuatnya. Chat OpenAI, Chat OpenAI untuk membuatnya ya. Lalu kita paste di sini ya teman-teman. Nah, minta Chat OpenAI untuk membuatnya. Chat OpenAI akan membuat. Nah, kita masuk ke ini dulu. Kita tambah custom page ya. Jual karpet masjid, jual karpet masjid di Semarang. Harga termurah misalkan gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, hasil ChatGPT dia akan membuatkan skrip untuk kita. Dia mau bikin seperti apa, kita lihat saja nanti ya. Oke. Kita continue, kita bikinnya. Ini kita copy, teman-teman. Kita copy semua. Kita copy semua ini ya, copy. Lantas kita masukkan ke BioLink sini ya. Nah, oke. Ya, kita lihat hasil. Nanti dia terbentuk seperti ini ya, teman-teman. Ini kita belum rapikan. Kita belum ini ya. Udah terbentuk hubnya, nanti lari kemana? Lari ke sini ya. Ya, Bapak ini belum rapi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan ya? Ini kalau kita lihat metanya itu sudah ini sebentar kita tutup dulu nih ya. Ini teman-teman kalau kita kontrol U, itu sudah masuk ya teman-teman, metanya sudah masuk tadi, meta deskripsinya sudah masuk juga, lalu ini ya. Oke, berikutnya yang kita lakukan adalah kita detailkan satu persatu ya, kita detailkan, kita minta satu persatu ya dari sini. Bisa kita copy lagi ya, dalam head ini bisa juga kita tambahkan ya, kita tambahkan. Atau kita copy lah teman-teman, biar kadang di apa di chat GPT-nya teman-teman itu beda lagi ya teman-teman ya, maka kita ambil script ini ya, lengkapi lengkapi oke, lengkapi meta tag ini ya. Oke, nanti dia lengkapi meta tag-nya ya, ada tambahan-tambahan lain. Oke, meta deskripsinya dia tambah ya, meta deskripsinya dia tambah, ada lagi ya, ada robots index follow gitu kan, dia yang oke, untuk apa, untuk Facebooknya juga dia tambah, untuk Twitternya dia tambah. Nah, ini kita copy teman-teman, kita copy, kita taruh sebagai pengganti head, yang ada di sini ya. Nah, kita copy ya. Head buka, head tutup, ini dihapus, tambah head buka, head tutup kita. Oke, apakah masih ada ya? Nama toko penjual ini harus kita isi nanti ya. Ini harus kita isi dengan nama tokonya kita, apa URL-nya kita, nama gambarnya harus kita isi ya. Nama gambarnya harus kita isi, nama summary gambarnya harus kita isi ya. Ini URL gambarnya juga kita isi. Lanjutkan ya, lanjutkan dengan meta tag lainnya. Meta tag ini banyak ya teman-teman ya. Nanti ditambahkan ya. Wah, diulang lagi sama dia. Diulang lagi, inginnya dia langsung nambah ya.
Oke, sampai mana? Nah, ada tadi Twitter udah. Nah, format the text. Nah, ini ya. Ada tambahan yang kita lihat teman-teman di sini ya. Nah, oke. Ya, ada tambahan lain-lain yang dia ini ya. Jenis font pun dia akan panggil ya. Dia akan panggil ya. Teman-teman copy ya. Ini sudah ada tadi. Ini sudah ada tadi ya. Kita lihat yang ditambahkan canonical ini ya. Tadi kalau nggak salah sampai di mana ya? Perhatikan itu sampai di mana. Harusnya dia tambahin aja, tidak diulang lagi ya, bikin bingung kita. Tapi nggak apa-apa, kita baca aja lagi di sini. Ininya sudah. Sampai Twitter image thumbnail ya. Dan Twitter image yang thumbnail ini. Nah, ini kita tambahkan. Kita tambahkan sampai di sini. Yang buat Apple juga akan beda ininya gitu ya. Ikonnya gitu kan. Ini buat favicon, link rel icon ya. Ini bisa kita tambahkan, kita copy, kita tambahkan di bawah sini. Jadi memang benar-benar banyak ya teman-teman ya kalau untuk meta tag ini banyak ya. Nanti kita isi satu-satu ini ya. Ini sebelum masuk ke konten sebenarnya kita ini teknik SEO banyak di dalam head tersebut ya. Lalu ini ya Bootstrap ini sudah style CSS-nya enggak perlu karena kita sudah pakai CSS yang dari Bootstrap-nya ya. Yang dari sininya sudah ya, dari sininya CSS-nya udah dari sini, jadi kita nggak perlu pakai CSS tambahan lagi. Lalu fontnya biasa sudah ada di Bootstrap, kita nggak perlu pakai ini lagi ya teman-teman. Lalu kita minta tambahkan meta geolocation ya. Ini biasanya dia karena kita sebutkan tadi Semarang, maka dia akan membuat meta geolocation Semarang gitu ya. Ngulang lagi juga ya. Lanjutkan terus. Oke, kita tunggu. Nomor teleponnya berapa, time colornya juga ditambahin ya. Nah, ini ada meta geolocation-nya. Kita ambil yang di meta geolocation-nya saja ya. Oke, ini ada meta geolocation ya. Ini sudah tadi mulai dari sini nih, meta geolocation sampai di sini. Nah, ya, ya. Ini kode provinsi sampai sini aja deh ya. Nah, sampai sini aja ya. Georegion ini kita harus ada kode provinsi, kode negara 62 gitu ya. Kode provinsinya berapa ya? Udah sampai sini aja ya. Kita edit ya, kita tambahkan di sini. Nah, teman-teman ya. Oke, di sini ada dia minta gambar ya. Kita perhatikan dia minta gambar. Di sini perhatikan ada yang misalkan minta URL thumbnail media sosial. Kalau nanti di-share ke Facebook, di-share ke apa itu kita harus sudah punya URL thumbnailnya. Nah, di sini kan udah kita siapin ya. Harusnya dia ambil sendiri ya, dia ambil sendiri tapi nggak apa-apa ya. Kita copy, taruh di sini URL thumbnail. Ini ya dari sini di dalam tanda petik. Nah, ini kalau kita share di Facebook yang muncul gambar ini. Ya, URL websitenya ini teman-teman ya. Tapi kita isi dulu yang URL image-nya dulu ya, biar nggak ngopi bolak-balik ya. Ini ya Twitter, oke. Image-nya lantas seperti ini URL ini ya kita tambah di sini juga. Nah, oke. Masih ada lagi nggak yang minta URL? Oh ini icon boleh kita pasang ini ya. Nah, tapi icon tuh harusnya kayak logo-logo gitulah kecil gambarnya. Tapi karena kita belum masukin, ya sudah kita pasang aja nih ikonnya ini. Disamakan gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya tadi ada permintaan URL-nya apa. Nah, ya kita copy URL ini. Kita copy URL ini. Terus kita taruh di mana tadi ya, minta. Nah, ini nih URL website. Kita paste nih URL-nya.
Oke, ini baru di bagian meta ya. Ini nomor telepon kita berapa? Telepon gitu kan. Misalkan 6220 8 13 18 37 Jadi sebenarnya teman-teman dengan mendetailkan di headnya kita ini artinya kita menunjukkan kepada Google kita serius. Kita serius dalam hal apa? Kita serius dalam hal ini ya namanya website kita ini ya. Meta theme color nggak usah kita hapus aja ini ya. Nah, canonical ini juga dia minta URL ya. URL kita taruh di sini ya, sampai sini teman-teman ya, URL-nya ini. Oke, sudah semua bagian head kita anggap selesai. Oh, lokasi ini. Oh, lokasi dia belum isi ya, dia belum isi, dia belum isi ya. Tolong masukkan. Oke, dia belum isi karena kan kita belum tahu titiknya ya. Kalau kita punya titik bisa ini. Eh, tolong, tolong berikan contoh untuk ya, eh, untuk geo lo Semarang ya, Semarang. Oke, kita kasih contoh ini ya. Kode ini juga bolehlah ya, kode provinsi juga bolehlah. Siapa tahu si ininya ngerti ya isiannya ya. Nah, nanti dia kasih contoh. Nah, dia isi ini ya, Semarang. Oh, Indonesia, Jawa Tengah ya. Indonesia, Jawa Tengah ternyata ID sama ini ya. Nah, kita copy ini, teman-teman, kita copy ini, kita taruh di mana? Kita taruh di tadi ya. Ini kita hapus. Meta deskripsinya kita sorry, meta deskripsi di headingnya ada ya. Ini SEO banget di sini ya teman-teman ya. Di bagian head ini SEO banget. Oke, ini kalau kita refresh dia sudah nambah banyak ke bawah ya. Oke, ini kita tutup dulu biar nggak kebanyakan kebuka. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah ya ini kan masih seperti ini modelnya kita ingin di sini itu ada kata-kata yang memang panjang menjelaskan tentang karpet masjid. Menjelaskan tentang karpet masjid ya. Ya. Nah, kita edit ini ya kita edit, kita ambil sesinya. Sesi di bawah body ya teman-teman di bawah body. Nah ini navnya kita cuma satu doang nggak apa-apa ya. Jumbotron. Nah ini ya Jumbotron ini teman-teman sampai sini ya. Kalau kita misalkan eh, ingin apa namanya ingin batasin biar nanti ngeditnya enak kita tulis begini aja. Ini pakai tanda seru min min ya bagian ya eh, apa nih jumbotron jumbotron atau heading heading atas gitu kan. Nah seperti ini ya biar kita nanti nyarinya nggak susah gitu ya. Nah ini kita batasin ya. Hmm. Kalau saya dulu waktu tahun 90-an belajarnya begini ya N ya heading atau akhir ya akhir heading atas. Nah dulu begini jadi kita ketahuan bagian-bagiannya ya teman-teman ya. Oke, ini kita copy ini ya. Kita minta ke chat GPT. Nah, taruh di sinilah ya kalimatnya ya. Atau di sini langsung. Nanti history ini linknya saya kasih ke teman-teman ya. Ini ya. Oke. Eh, melanjutkan ya script ya layout ya script di atas script sebelumnya. Oke ya. Ini kita ya. Kita bikin perintah ya. Kita bikin perintah buatkan ya buatkan deskripsi buatkan des atau artikel artikel misalkan 500 kata ya 500 kata 500 kata oke ya tentang sebenarnya dia sudah tahu ya. Tapi kita nggak apa-apa kita ulang lagi ya jual karpet masjid
di Semarang. Eh, buatkan 500 kata tentang jual karpet masjid di Semarang. Ya, oke. Eh, buatkan 500 dan masukkan dan masukkan ke dalam skrip di bawah ini. Ya, teman-teman ya. Ya, kita masukin ke dalam skrip di bawah ini. Kita mau tambahkan lagi ya. Bila bertemu dengan keyword ya, mohon ditebalkan fontnya, hurufnya gitu ya. Ini kita copy. Kita jalankan ya. Dia akan buatkan, teman-teman. Nah, ini kita copy ya. Nah, ini kita copy semuanya. Sebenarnya ada kejanggalan di sini. Titik dua ini bukan punyanya HTML ya. Titik-titik dua ini tidak jadi tebal gitu ya. Kalau kita mau teruskan, kita teruskan. Kalau kita mau sampaikan kepada ChatGPT, maaf, skrip tebal, jangan tanda bintang 2 kali ya. Kita bikin gini ya. Maaf ya, skrip ya tebal ya. Buat menggunakan menggunakan ya eh, tebal, jangan menggunakan bintang 2 kali begini ya, script ini ya. Oke, dia bikin lagi biasanya pakai B ya, dia menggunakan B. Ini teman-teman ya, SEO-nya bagus nggak sih? Ini hasil SEO HTML biasa ya, HTML biasa, eh, biasanya lebih ringan. Lebih ringan itu berarti ya bagus ya, teman-teman ya. Ini yang sebelumnya seperti ini kita hapus. Kita hapus, kita gantikan ini. Lalu kita submit ya, kita lihat hasil ya. Kita lihat hasil. Nah, hasilnya modelnya sudah seperti ini, teman-teman ya. Hasilnya sudah seperti ini ya. Kita mau sisipin gambar nanti boleh ya. Nah, lalu di bawahnya galeri ya. Di bawahnya galeri kita minta ke si chat GPT ini untuk membuat galeri untuk gambar-gambar di atas ya dengan ukuran responsif gitu ya. Nah, kita edit lagi karena tadi sudah kita batasi, sudah kita tandain di mana yang terakhir kita edit itu kita tandain akhir, akhir heading. Nah, di sini kita bikin awal galeri misalkan ya, kita bikin lagi kayak gini. Tanda seru titik awal galeri ya, kita bikin tanda seru juga. Seperti ini, nanti kita bikin lagi di sini akhir galeri ya. Akhir galeri. Nah, sampai di sini kita bikin akhir galeri, ya. Oke, sini ya kita batasin. Hmm, sorry, tanda petik lagi. Akhir galeri, ya. Dari mana sih tahu batasnya ini? Deskripsi variasi ini kita lihat aja di sini. Bawahnya deskripsi variasi. Nah, itu bawahnya ya. Nah, ini yang di atas ini kita hapus. Ini kita copy ya. Sampai awal galeri ini kita copy. Kita copy begini ya. Kita copy ya. Sekalian kita hapus.
Terus kita minta ya, kita minta kepada ChatGPT ya. Oke. Nah, kita copy ya. Rapikan galeri di bawah ini ya. Rapikan galeri di bawah ini ya. Di bawah ini ya menjadi ya satu baris responsif. Oke. Buat ya, buat setiap sudut lengkung. Oke. Lalu border, beri border dan shadow. Beri border dan shadow ya. Judul judul dibuat tebal, tebal, oke. Ya, lalu setelah itu eh, buat ya deskripsi singkat. Misalkan 200 karakter. Oke, teman-teman ya. Rapikan galeri di bawah ini ya. Ini ya. Kita perhatikan, nanti kita bikin ini satu, ini deskripsi singkatnya ya. Oke. Nah, setelah itu kita send ya. Kita send. Nah, di sini kita tadi kan sudah kasih awal galeri. Jadi ada yang kita tandain gini ya, teman-teman ya. Ada yang kita tandain. Kita lihat hasil. Dia akan membuatkan ya dengan gambar-gambar yang sudah kita siapkan. Karena gambarnya tadi tidak sama ukurannya, kemungkinannya nanti kalau misalkan kita mau bikin sama kan ukuran itu bisa ya teman-teman ya. Nanti kita coba, tapi intinya sekarang kita tahu secara keseluruhannya. Ini apa nih? Oh ya, ada tambahan style. Ada tambahan style teman-teman ya. Style ini adalah ini untuk membentuk ya halaman website itu seperti apa. Nah, ya kita copy ini dulu, kita copy ini dulu yang di atas dulu, kita copy. Lalu kita pindahkan ke mana? Ke sini ya. Kita taruh di sini, teman-teman. Ini kalau kita submit, ya ini masih belum ngebentuk karena stylenya belum kita pasang. Ya, masih belum kebentuk lengkung apa itu belum kebentuk. Nah, stylenya kita pasang ya, teman-teman. Ini ya, CSS-nya lah ya. Ini CSS ini kita copy. Kita copy, teman-teman. Setelah kita copy, kita edit lagi nih. Nah, CSS ini taruhnya di mana? Taruhnya di dalam head ya, di dalam head. Di dalam head ini kita tambah di sini. Nah, ya, lalu kita submit. Ya, kita lihat hasil. Nah, ya, lengkung ya, teman-teman. Ada bordernya, ada lengkung. Misalkan kita sepertinya gambarnya kurang ini. Saya ingin semua gambar sama ukuran. Saya ingin semua gambar sama ukuran. Untuk membentuk ukuran ini, itu sebenarnya adanya di stylenya ini ya, teman-teman ya. Kita bisa minta ke ini, ke ini. Buatkan semua gambar berukuran sama dan presisi ya, presisi ya. Ambil stylenya ini nanti dirubah dari stylenya ini aja ya. Biasanya seperti itu. Nah, style ini yang untuk ngebentuk ya teman-teman ya. Ya, semoga dia bikin bentuknya sesuai ya. Ada tambahan lagi nggak ada? Nah, kita copy di sini. Style yang sebelumnya ini kita edit, yang sebelumnya kita edit ya. Kita hapus, kita ganti sama yang baru ya. Nah, style ini kita hapus ya. Ini kita hapus, kita ganti sama yang baru, kita lihat hasil ya. Nah, gambarnya sama ya, teman-teman. Gambarnya ukurannya jadi sama ya. Ini yang harusnya, ini kenapa bisa beda? Karena ini ada judul belum kita bikin sama karakternya, tapi sudahlah ya.
Nah, selanjutnya kita mau tambahkan apa? Selanjutnya misalkan kita eh, mau apa namanya? Kita tambahkan footer atau kita tambahkan galeri lain ya. Kalau kita mau nambahkan galeri lain ya, kita bisa lagi ya. eh, kita bisa minta kepada ChatGPT lanjutkan ya, lanjutkan, lanjutkan dengan ya, dengan apa ya? Penjelasan, penjelasan ya tentang karpet masjid ya, karpet masjid Semarang ya. Nah, masih melanjutkan skrip di atas, tulis tetap ya masih melanjutkan skrip skrip di atas ya. Oke, masih melanjutkan skrip di atas ya. Buatkan penjelasan ya. Buatkan penjelasan tentang karpet masjid ya. Karpet masjid di Semarang ya. Misalkan buatkan misalkan 5 penjelasan ya. Kita mau buatkan 5 kotak ya. Buatkan 5 penjelasan ya. 5 penjelasan tentang karpet masjid di Semarang. Nah, kita bisa nih bikin mau penjelasannya mau dikotak-kotakin begini ya atau kita mau penjelasan biasa saja bisa ya. Kita coba penjelasan biasa saja. Nah, seperti ini. Dia akan bikin skrip ke bawahnya. 1, 2, 3 bisa seperti itu ya teman-teman ya. Atau kita maunya beda gitu ya. Coba kita ini aja, kita copy aja ini. Teman-teman ya, ini kita copy ya. Ini ya kita copy semua. Kita copy ini semua ya. Copy semua. Tambahin di mana? Tambahkan di sini paling bawah. Paling bawah. Tadi kan sudah kita tandakan ya. Akhir galeri mana? Akhir galeri. Akhir galeri. Nah, kita bikin di sini. Ya, nah, tandain lagi. 5 penjelasan. Misalkan ya, penjelasan. Ya. Lalu kita bikin gini. Akhir 5 penjelasan. Ini kita copy yang tadi ya. Kita copy yang tadi. Seperti ini. Oke, kita submit. Kita submit ya. Kita submit. Kita lihat hasil. Seperti apa hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, kita bikin begini ya. Kualitas ini apa dan seterusnya ya. Keunggulan karpet Masjid Semarang. Nah, selanjutnya kita buatkan lagi ya. Ya. Masih melanjutkan skrip di atas ya. Oke. Buatkan saya ya 10 daftar 10 masjid. 10 masjid di Semarang. Misalkan di Semarang ya. Setiap informasi masjid, setiap info masjid, masjid itu eh, satu oke ya, daftar 10, buatkan saya daftar 10 masjid di Semarang, oke ya. Setiap masjid satu cut ya. Setiap masjid ya satu cut. Nah, maksudnya begini teman-teman ya. Yang kita sebut cut itu di kotak-kotak ini. Sebut cut ini kotak-kotak ini ya. Nah, kita coba minta saja ya. Buatkan saya daftar 10 masjid ya, daftar 10 masjid ya, setiap di Semarang ya. Oke, lengkap dengan nama masjid dan jalan ya, lokasi, lokasi. Setiap masjid satu cut ya. Oke, kita coba lagi. Kalau dia punya data, dia akan bikinkan buat kita.
Oke ya. Baru dibikinkan dua, kita minta lanjutkan, nanti kita copy atau kita copy dulu ya. Kita copy dulu ini nanti lanjutkan kita minta chat GPT ini baru dia kasih berapa nih ya. Sampai sini ya. Nah, kita tandain lagi edit, kita edit ya. Kita edit paling bawah berarti ya. Akhir penjelasan. Nah, ini kita bikin aja. Masjid misalkan ya. Ini lagi. Oke. Masjid, daftar masjid. Oke. Nah, kita bikin sini. Akhir daftar masjid. Ya. Ini buat nandainnya. Tidak terbaca. Ini kita copy di sini ya. Kita copy di sini. Dia kan masih sedikit nih. 4 sampai 10 contoh lainnya gitu kan. Nah, kita minta ya. Tambahkan ya. Lanjutkan 4 sampai 10 contoh lainnya. Ya, nanti kita sisipkan. Oke ya, kita cek ya. Nah, dari sini nih kita cek. Kita copy, kita copy, kita copy, kita copy ya. Sampai mana sih sebenarnya ini? Sampai sini ya, teman-teman. Sampai sini nih. Yang dua di bawah ini, yang dua di bawah ini punyanya yang sebelumnya ya. Sudah kita bikin ya. Nah, ini berarti isinya di mana? Isinya di sini ya. Isinya di sini nih. Nah, sejajar kan yang dua sudah ada tuh. Submit. Kita lihat hasil. Kita lihat hasil. Nah, ada seperti ini teman-teman ya. Nah, ya 5 sampai 10 lantas yang terakhir kita buatkan footer lengkap. Masih melanjutkan skrip ya. Masih melanjutkan skrip sebelumnya ya. Buatkan footer lengkap ya dan mengandung SEO gitu gitu aja ya teman-teman ya. SEO. Nah, dia akan bikinin footer kita. Nah, dia akan bikinkan footer tentang kami, itu semua dia sebutkan ya. Alamat bikin contoh sendiri, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Mengandung, jadi dia menyebut beberapa kali ya, menyebut beberapa kali ya, tentang apa? Tentang SEO, karena saya bilang mengandung SEO ya. Info karpet Masjid Semarang, apa dan lain-lainnya. Nah, ini kita copy ini teman-teman ya. Kita copy footer, ini adanya di style ya teman-teman. Atau kita tambah footer dulu deh. Footer ini kita copy. Kita taruh di mana? Footer ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, kelihatan di awal itu lama pembuatannya, tapi sebenarnya mengasihkan gitu ya teman-teman. Nah, taruh di sini ya. Akhir masjid udah kita taruh di sini aja. Bikin footer kalau kita nggak tahu ya, bikin footer. Footer ya, footer ya, paling bawah gitu kan. Nah, seperti ini lantas bawahnya kita bikin lagi. Akhir footer. Jadi kita copy. Teman-teman ini kalau kita submit, footernya mah biasa-biasa aja. Karena CSS-nya belum kita masukkan. Ya, footer begini. Nah, CSS-nya harus kita masukin. CSS-nya belum kita masukkan. Ya, nah ini kita copy CSS-nya di bawah ini. Kita copy, kita taruh di mana. Harusnya di atas itu ada style ya. Tapi ini sepertinya kita disuruh oleh ChatGPT itu untuk menggabungkan ya dengan style yang sebelumnya. Kita pilih ya.
Nah, ini kita disuruh menggabungkan di sini nih ya. Kita disuruh menggabungkan di sini pakai style ini. Enter di sini, lantas paste, submit ya. Nah, background footernya dia bikin seperti apa? Kalau ini kan standar ya. Nah, dia bikin seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadilah ya. Kalau kita punya gambar banyak, ini bisa. Atau kita bilang, maaf saya lupa, saya maaf ada yang tertinggal. Saya ingin di bagian header di bawah home ya, di bawah navigasi ya, di bawah navigasi dibuatkan penawaran yang tak tertolak ya. Nah, masih masih ya mengedit ya, me, eh, masih melanjutkan skrip sebelumnya ya. Buatkan saya penawaran ajakan agar DKM masjid ya untuk belanja karpet masjid ke website ke saya kepada ke ke toko kami. Nah, seperti itu ya. Buatkan saya penawaran ya. Eh, oke, langsung kasih dengan kontak yang bisa dihubungi. Hubungi, kasih nomor telepon teman-teman ya. Misalkan 08 13 18 30 37 ya. Buatkan saya penawaran ya. Oke ya. Eh, buat dengan ya layout layout yang cantik gitu kan. Nggak tahu cantik versinya dia gitu kan. Kita lihat aja. Dia cuman bikin seperti ini. Kalau misalkan kita bilang, oh ini dia ditambahin call to actionnya ya. Dia tambahin skripnya ya, teman-teman ya. Nah, ini kita masukin lagi nih skrip ini ke dalam style tadi ya. Copy. Ya, kita edit, lantas kita taruh di dalam style tadi. Style, mana sih stylenya? Ini. Taruh di bawah sini ya, teman-teman. Nah, lalu setelah itu kontennya ini kita taruh di atas, di bawah apa tadi? Home ya, di bawah home. Kan body tadi ini home-nya itu navigasi di bagian atas heading ini ya. Nah, kita bikin misalkan penawaran, bikin lagi biar kita inget ya, penawaran. Kita taruh posisi atas, bisa ya teman-teman. Oke, bikin di sini ya. eh, Akhir penawaran. Oke, ya. Kita submit. Kita submit, selanjutnya akan terbentuk seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oh, akhir penawarannya ini kurang. Kurang. Jadi muncul ya. Nah, kita edit lagi. Mana tadi? Akhir penawaran. Kenapa enggak ini? Akhir penawaran. Oh, tidak ada tanda serunya. Jadi dia enggak ini ya. Jadi kelihatan. Tidak ada tanda seru. Nah, kita submit. Nah, ini sudah bagus belum sih penawaran kita gitu kan? Untuk masjid di Semarang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di model-model mobile bentuknya akan seperti ini. Apalagi kalau kita punya gambar-gambar ya yang memang cakep gitu ya. Nah, modelnya begini. Ada nomor telepon hubungi kami ya, hubungi kami terus jual karpet masjid. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita daftarkan ke Google. Selanjutnya kita daftarkan ke Google. Belajar.backlink ya. Copy ini, copy ini lantas kita daftarkan ke Google ya. Kita buka Google Search Console ya. Saya sudah ada ininya belajar.backlink ya.
Ini teman-teman ya, semakin panjang ke bawah, semakin panjang ke bawah, kayak Tokopedia scroll panjang itu semakin bagus SEO-nya teman-teman. Ya, bahkan satu halaman ini bisa menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Oke ya, kita coba lagi tes belajar backlink. Oke, ini ya, belajar backlink. Saya coba inspeksi. Semoga bisa ya, teman-teman, inspeksinya. Nah, tes live URL. Oke, kita tes live URL. Nah, teman-teman, sambil menunggu ya, di sini teman-teman, kita juga bisa memasukkan semua link-link yang ada di sini, link yang ada di sini, menjadi menu kita semua. Kita bisa masukkan menjadi menu dan kita sisipkan di paling bawah nanti ya. Bisa ya. Inspeksi dulu, kita coba. Oh, masih belum ya. Kita bisa masukkan paling bawah ya. Nah, kita tetap kumpulkan menu-menunya di bawah ini ya. Oke, kita kasih misalkan copy ini ya, link ini ya, copy link ini. eh, Sebentar, copy link satu gitu ya. Taruh di sini link satu kita copy. Lalu setelah itu kita copy link dua, copy link ya. Ini kok ke backlink ya. Sorry. Ini linknya kemana? Oh ya ke backlink. Oh memang tidak ada link ya. Ini tidak ada selengkapnya. Ini kita masuk misalkan ketiga gitu kita copy link gitu ya. Taruh lagi di bawahnya. Kita masukin lagi, sorry. Ini kita lompat copy link. Oke. Eh, kita masukkan ini misalkan ini ya. Ini ada ya copy link. Oke. Ya. Coba kita lihat ini, oh ya, sudah ya, lumayan lama request index. Mudah-mudahan ya exit ini ya. Nanti kita coba request index lagi ya. Intinya seperti itu. Nah, link-link ini teman-teman, link-link ini kita jadikan menu di website kita misalkan. Jadikan link ini navigasi atau jadikan taruh link ini di dalam footer gitu kan bebas. Teman-teman mau taruh di atas linknya biar rame gitu kan, biar rame ya. Atau mau taruh di bawah. Ya, kita coba bikin dua-duanya ya. Kita coba bikin dua-duanya. Masih melanjutkan skrip di atas ya. Masih melanjutkan skrip di atas ya. Masukkan link di bawah ini sebagai navigasi ya. Oke, ya nanti dia ngerti nggak sih ini ngasih kata-katanya navigasi kan harus ada ini. Coba kita lihat ya. Home nanti dimasukin lagi sama dia biasanya ya. Oh, navigasi atau kita tambah di bawah home ya, teman-teman ya. Kita tambahkan di bawah home. Oh, enggak dibikin link terkait ya. Oke. Oh, dia taruh di bawah. Oh, dia taruh di bagian footer, teman-teman ya. Dia taruh saya ingin. Oke. Buatkan juga sebagai navigasi ya berdampingan dengan home misalkan gitu ya. Yang footer kita sudah ini ya kita buat berdampingan sama home. Coba kita refresh atau kita biarkan sesaat atau kita refresh ini ya teman-teman. Biasanya ditunggu sesaat dia bisa ya. Oke, masih belum. Kita cek lagi. Nah, home-nya ya udah di ini home. Nah, yang home kita ganti ya, kita ganti dengan ini. Kita tes ya, copy ya. Kita copy, kita edit link.
Yang tadi navigasi tadi ya kita ganti yang di bawah body itu home ini. Nah, ini yang sedikit ini teman-teman ya. Kita ganti nih ya. Lalu kita submit. Kita lihat hasil. Hasilnya di atas ya. Nah, dia akan ada link seperti ini teman-teman. Motor listrik, paket umroh, kursus spa, peluang kerja dan seterusnya. Kalau kita buka di ini di responsif di handphone dia akan seperti ini teman-teman. Ya, oke, keren ya pokoknya teman-teman ya. Ini ya link ini ya. Oh sorry, ada satu lagi yang belum masuk. Ini kita masukkan ke footer. Kita masukkan ke footer ya teman-teman. Tambahkan informasi ini. Kita ganti footernya dengan ini teman-teman. Atau udah kita biarkan saja lah ya. Footer nggak usah pakai navigasi lagi. Ya teman-teman ini ya share-sharean ini ya. Linknya ini akan saya berikan kepada teman-teman ya. Ya link ya share-sharean semua ini nanti saya copy link, saya berikan kepada teman-teman ya. Ya share your name ini saya copy, saya kasih ke teman-teman nanti ya. Ini saya copy, saya kasih teman-teman. Taruh di sini ya linknya biar nanti ingat teman-teman tinggal mengulang lagi, mencoba sama persis mungkin dengan apa yang eh, saya bikin ini ya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.